Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Kosasih MPD dan segenap para dosen. Yang saya hormati juga Bapak Camat, Bapak Aceh Jarniji SE, dan yang saya hormati segenap kepala desa Sekecamatan Labuan, yang insya Allah semoga segalanya Allah bermudah dan bisa menciptakan Kecamatan Labuan yang lebih baik lagi dan lebih aman, nyaman, sejahtera. Amin insya Allah. Saya Nurul Iqmal Waliyah, mewakili teman-teman semua, akan menyampaikan tentang hasil dari KKN selama 1 bulan ini dengan lika-liku yang subhanallah, adaptasi kita terhadap sampah, ngebesti dengan sampah, ngebesti dengan selokan, itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat amat sulit bagi kita yang tidak pernah melihat sampah sebanyak itu. Tapi itu menjadi sebuah kebanggaan. Yang tadinya kita jijik, yang tadinya saya mengira bahwa anggota saya lemah, ternyata anggota saya jauh lebih tangguh dibanding anggota-anggota yang lain. Oke, ini nanti kita ngambil tema di Teluk ini, kendalikan sampah, ciptakan Teluk yang indah. Karena ekspektasi kita dalam 1 minggu kita ingin menciptakan perubahan untuk Teluk. Contohnya menjadi agent of change bagi Teluk. Tapi ternyata 1 minggu kita mencoba untuk kerja keras menciptakan perubahan bagi Teluk, itu musnah karena kita sakit. Dan itu menjadi kendala bagi kita semua. Kita sakit dan kita juga sangat kesulitan untuk bisa menciptakan terobosan-terobosan baru di desa Teluk. Karena memang kekuatan kita terhadap itu sangat-sangat sulit ya, tidak begitu banyak. Akan tetapi itu tidak menyurutkan semangat kami. Yang tadinya kami ingin menciptakan perubahan, tapi akhirnya diubah prinsip itu menjadi meminimalisir sampah yang ada di desa Teluk. Nah ini desa Teluk, Caringin KK-nya adalah satu kesatuan yang penyebabnya kenapa desa Teluk ini menjadi desa yang seluruh sampahnya itu berada di desa Teluk, karena ulah dari Caringin dan Karanganyar juga. Ulah dari Caringin dan Karanganyar juga. Sesuai dengan survei kita, waktu pas susur sungai bersama dengan yayasan rehabilitasi, itu susur sungai, kita bertanya kepada warga-warga di sana, kemana buang sampah? Ke sungai, nggak ada pilihan lain katanya. Iya, ke sungai, mereka yang kena banjir, mereka yang ngerasain, mereka yang ngebuat, mereka yang penyakitan. Itu menjadi hal yang sangat sulit untuk diubah, karena merubah mindset orang, merubah sudut pandang orang lain itu akan lebih sulit dibanding kita merubah mindset diri kita sendiri. Nah, ini salah satunya Sungai Cipunten. Kemarin kita susur sungai 2 kali. Yang pertama dengan Pak Haji Muhtadi, salah satu sepuh juga, dan yang kedua dengan pihak yayasan rehabilitasi. Susur Sungai Cipunten ini luar biasa. Ketika kita melalui darat, jalan kaki dari hulu ke hilir, ternyata permasalahannya tetap sampah. Bukan hanya sampah, banyak banget permasalahannya. Entah itu ada bangkai kapal, entah itu pintu air yang tidak sesuai dengan standarisasinya juga, itu menjadi permasalahan. Dan ternyata banyak orang-orang Cipunten ini, PTN ini, mereka luar biasa, lingkungannya bersih, tapi di belakangnya itu subhanallah banyak belatung, banyak sampah, banyak apapun. Itu yang menyebabkan sebenarnya banjir itu terjadi karena ulah mereka sendiri juga. Gitu. Nah, ini waktu kemarin kita di Cipunten, ini sampah segini banyaknya karena ulah manusia. Bukan hanya pemerintahan desa aja yang disalahin, bukan hanya camat Labuan aja yang disalahin, tapi SDM juga perlu disalahin. Makanya kita K2N ini ada di Kecamatan Labuan berusaha untuk meminimalisir nggak buang sampah di pesisir pantai. Makanya banyak banget oknum di luaran sana yang buang sampah ke sungai. Ini berada di bawah jembatan. Ini ulahnya Labuan nih. Ulah Labuan. Ini ulah bapak-bapak nih. Ulah bapak-bapak nelayan. Banyak banget bangkai sampah. Bahkan di pintu air, kalau teman-teman boleh tahu, di pintu air sungai itu banyak banget tumpukan sampah. Bukan hanya tumpukan sampah, ada bangkai kapal yang menutupi, dan bahkan ada tumpukan tanah yang menutupi
juga sampai akhirnya yang seharusnya volume air yang keluar itu lebih banyak malah lebih sedikit karena ulah manusia juga, ulah orang-orang Labuan, pasti bukan orang Majasari. Nah ini di bawah jembatan yang ada di sana itu ya, ini juga jadi masalah, dan ini jadi masalah juga nih Pak. Tolong Pak, ini harus digimanain ini ya, kita bingung. Sebanyak ini mereka bisa parkir. Iya, parkir berada di jembatan itu ya. Nah ini kayak gimana caranya? Nah coba Pak, ini ya air mau jalan. Kemarin saya susur sungai pakai kapal, baling-baling kena ini lagi Pak, kena sampah lagi. Berapa kali? Saya nggak pernah naik perahu, kaget. I know, takutnya mati di jalan. Nyebur Pak. Ini juga nyebur. Saya nggak mau nyebur, jijik. Ini nih Pak, ini jadi masalah juga karena yang seharusnya volume air banyak mereka ngalir ke sana, akhirnya mandet dan itu terjadilah banjir. Yang saya tahu kalau misalkan pasang air laut lagi pasang, terus dari arah Cipunten juga lagi pasang, mereka berhantaman dan itu menjadi banjir. Banjirnya bahkan bisa sampai 2 meteran. Itu sangat miris bagi kita yang nggak pernah ngerasain banjir, gitu. Oke, lanjut Bapak, itu bisa jadi bukti. Nah ini, yang kedua, di desa Teluk ada limbah sampah Pak. Ini dikiriman sampah dari desa lain, Salin, Karanganyar, Caringin, tuh Pak ya. Coba itu dikasih tahu Pak. Sampah rumah tangga bertonton per hari, yang desa Teluk itu penduduknya sangat-sangat padat, yang saya tahu sekitar 14.000 jiwa. Dan itu, lihat aja kalau misalkan 3 kilo per orang, per rumah tangga, itu berapa kilo, berapa ton yang dikumpulkan sampah dan dibuang ke pesisir pantai. Bukan hanya ulah desa-desa lain, tapi ulah desa Teluk juga, yang mereka benar-benar udah ngebesting, ngobrol di atas sampah, ngejemur ikan asin di atas sampah, berenang di laut sama sampah. Itu terus banyak penguin Pak, banyak penguin, banyak buang hajat di sana. Itu penguin, kita nyebutnya penguin. Oknum pengangkut sampah yang dibuang ke pesisir, kemarin ada yang ke posko kita tanya mereka ngangkutin sampah, ternyata yang dibuangnya bukan ke DLH atau ke TPA, tapi dibuangnya ke pesisir pantai. Itu jadi permasalahan juga Pak. Jangan lupa Pak, bikin TPA di sini gede ya Pak ya, biar semua bisa buang sampah itu gak banyak alasan. Alasannya Cikedal jauh katanya, tapi kemarin ketika kita susur pantai, kita susur selokan, kita benar-benar nyelok-nyelokin itu bisa kita buang ke sana dengan budget uang yang cuma 80.000. Bensin 50, 30 masuk registrasi. Gak ada yang salah kalau kita punya keinginan. Ya. Nah ini cosplay tempat pembuangan akhir. Ini cosplay yang seharusnya pantai Pak, dinikmati dengan hembusan angin yang enak, melihat kapal-kapal yang indah, tapi salah. Hidung saya terkontaminasi, mata saya terkontaminasi juga. Yang tadinya kita mau nge-sunset, bukan nge-sunset Pak, bukan, tapi mikirin permasalahannya kudu mahal gitu. Dan ini juga kita kemarin mengadakan upacara sebagai kritikan bahwasannya pemerintahan desa maupun pemerintahan daerah seharusnya lebih tegas terhadap masyarakatnya, bukan hanya perihal sampah, tapi perihal pendidikannya dan edukasi terhadap masyarakat itu sendiri. Kita jangan egois Pak, Bu. Kita sebagai orang yang memiliki pendidikan, memiliki pemikiran yang cemerlang, itu juga harus bisa terbuka dan harus bisa mengasihi mereka yang butuh terhadap pendidikan dan pengetahuan. Itu Pak yang perlu kita terapkan. Nah ini ada wisata kuliner Pak. Di desa Teluk itu wisata kuliner luar biasa, ramai setiap malam minggu. Kalau teman-teman pernah ke sana nongkrong, banyak yang pacaran di sana. Nah, ini juga ada pantai Bentengan. Kemarin kita baru clean up Pak di sini. Ini luar biasa banget. Setelah saya amati, saya berpikir kalau wisata kuliner ini dan ini pantai Bentengan menjadi ikon, maka akan tercipta yang namanya ekonomi kreatif yang bisa jadi ini semua destinasi dan penghasilan bagi masyarakat termasuk pemerintahan desa. Kalau misalkan wisata kuliner ini nggak di Batako, dipindahin ke sini akan lebih baik. Jadi ini nih, terumbu karang ini dijadiin penguin terus sama masyarakat. Ketika saya kemarin telusuri ini, ada 2 penguin. Ada 2 penguin. Nah, saya harap Pak, semoga ide-ide kita nih, ide-ide dari kedua ini Batako pindahin Pak ke sini. Ini dijadikan destinasi wisata yang bisa menciptakan ekonomi kreatif. Yang nantinya juga bukan hanya masyarakat yang diuntungkan, tapi pemerintah desa juga yang diuntungkan. Sulit atau tidak sulitnya, jika kita mau ikhtiar, pasti Allah bermudah Pak.
ya Pak Camat, ya Pak Desa juga, Pak. Ini Pak, Batako bukan tempat wisata, tapi Batako ini untuk apa namanya? Bukan. Kalau parkir perahu. Jadi kita kemarin saya coba makan di sini 3 kali, kadang berobak lagi. Ini bukan tempat wisata. Menurut BPBD, kata Pak Dedi, ini tuh bukan tempat wisata. Bukan tempat yang harus dijadikan tempat wisata. Tapi karena keegoisan masyarakat dan tidak tegasnya pemerintah desa, ini menjadi wisata kuliner yang gak seharusnya di sini. Ini membahayakan masyarakat. Begitu Pak. Tapi anehnya banyak yang mengunjungi. Nah ini juga Pak, ini subhanallah kemarin kita clean up selokan, cuman 1 baris aja di kampung nelayan 1, itu udah 2 kali mobil balikan. Itu harga banyak ininya Pak. Ini bahasa Sunda banget ya. Banyak ini ya Pak, apa namanya, cacing. Kita panen cacing banyak banget. Kita panen, itu teman-teman saya sampai lihat nih, sampai dia udah kayak ngebesti banget sama selokan. Ngebesti banget sama selokan. Bersahabat dengan ini, sampai kita tuh benar-benar pakai tangan kita sendiri ngambilnya. Karena kenapa? Kita nemuin satu sampah yang kita tarik itu berasa kayak seolah barang berharga, nemuin emas. Karena kenapa? Saking susahnya semua aliran air ini ditutup oleh masyarakat atau dicor. Masyarakat itu sendirilah yang mengakibatkan itu semua terjadi. Mereka sendiri yang bikin ulah, tapi kita sebagai orang-orang yang cerdas dan bijak jangan sampai seperti itu. Dan bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian yang memiliki kekuasaan dan kewenangan, kita harap dari K2N ini bapak dan ibu bisa menciptakan perubahan, bukan hanya dari meminimalisir. Kalau kita mampu meminimalisir, tapi kalau bapak dan ibu yang punya kekuasaan, jangan sampai meminimalisir, tapi ciptakan perubahan. Jadi agent of change, biar apa Pak? Biar pahala jariah masuk surga enak Pak. Bapak sudah ada bayangan atau Bapak. Nah ini juga kemarin kita klik partai bentengan Pak. Walaupun saya cocokan Pak ya dengan anggota yang rada sulit, tiba-tiba mereka nongkrong atau gimana, itu jadi bagian hal yang menyulitkan, bahkan kayak nggak jungkel juga Pak. Ini jadi hal yang benar-benar bikin kita adaptasi dengan sampah. Udah pakai masker masih tetap ada yang mual. Kalau Bapak pengen tahu, kemarin Desa Teluk setelah susur selokan, malamnya kita masuk angin semua. Insyaallah. Nah ini, minus fasilitas pengangkutan sampah. Pak, pengangkutan sampah tolong lebih di ini lagi Pak. Lebih di gercepin lagi, lebih dibanyakin lagi. Ituin armadanya lagi. Walaupun sulit, saya yakin kalau Bapak berikhtiar dan Bapak ingin menciptakan perubahan untuk Desa Teluk pasti bisa. Jangan terlalu mendominasi oknumnya Pak. Bapak jangan dikalahin sama oknum Pak. Ya, pembuangan sampah juga sama. Statement TPA-nya jauh terus, padahal di Cikedal menurut kita kalau misalkan niat pasti dekat. Sama halnya kayak kita KKN di sini ya pasti dekat. Perhatian dan kepedulian, kepekaan, mindset, mepet, cuek. Akhirnya setelah kepekaannya kurang, mindsetnya nggak ada, udah mepetnya apa? Mepetnya buang sampah di pesisir pantai atau di pesisir sungai. Akhirnya cuek, bodoh amat. Mau banjir, mau apa? Yang penting gue ini yang ngerasain. Udahnya jadi habitnya apa? Minta-minta. Itu jangan sampai gitu. Ini Pak, solusi dan ide dari mahasiswa. Ada masalah pasti ada solusi. Kita mengutarakan pasti ada solusi Pak. Ini limbah sampah nih Pak. Terapkan sedikitnya ketegasan bagi masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai maupun ke pantai. Bapak harus tegas, jangan kalah sama masyarakat Pak. Jangan kalah. Itu ada kan pengampunan sampah 1 minggu 2 kali ya minimal Pak. Kita bantu. Nanti saya kerahin teman-teman saya buat bantuin, gak apa-apa. Ya, fokusnya Pak. Menurut saya fokuskan dulu di Desa Teluk bagaimana caranya. Yang menurut saya tahu, menurut pemaparan Bu Irna, Bupati Pandeglang, persampahan di Desa Teluk itu dari 2006 tidak pernah usai sampai saat ini. Bahkan bukannya semakin menurun, malah makin meningkat. Bukannya makin baik, malah makin buruk. Itu yang jadi perhatian bagi kita K2N yang pengen banget menciptakan perubahan. Ini gotong royong clean up selokan agar penyerapan air bisa sempurna. Bapak tolong atuh ya, itu di kampung nelayan satu aja itu udah banyak banget selokannya sampai bau ke hidung saya. Mau tidur bukannya menikmati gitu kan. Ini mah bukan. Jadi selokan itu benar-benar kayak bukan selokan lagi. Saya sampai nggak bisa membedakan bau sampah, bau selokan sama bau ikan asin. Sama semua gitu.
Itu Pak. Nah ini untuk minimalisir banjir, karena kemarin kita sudah ini lakukan pengerukan tanah, Pak. Itu di pintu air itu jangan sampai ada tanah yang sampai volume air yang seharusnya keluar lebih banyak tapi malah lebih sedikit gitu. Yang di sungai mah udah surut tapi yang di BTN itu masih tinggi. Itu jadi permasalahan. Terus ada sampah bangkai kapal juga di Sungai Cipuntet. Itu coba ditindaklanjuti Pak, dikasih hukuman kek. Terus biar dikasih apa kek, dikerang kek di rumah gitu tuh, dihukum gitu tuh. Ya seperti itulah Pak ya. Terus ganti pintu air juga Pak yang nggak sesuai dengan standarisasi. Yang seharusnya pintu air itu dia menutup atau membuka secara banyak, tapi volumenya harusnya banyak yang keluar, tapi malah sedikit karena tidak sesuai dengan standarnya, gitu, standarisasinya. Terus fasilitas saluran air di PTN, apa nih agar air yang turun dari gunung tidak meluap? Iya betul, karena memang kalau misalkan sudah hujan, itu air yang turun dari gunung ke ini menghantam dan dari ini pasang, yaudah jadi akhirnya mereka kebanjiran itu lebih dari 2 meter juga. Itu aja kayaknya Pak. Nah closing statement, ikhtiar itu perlu, yang nggak perlu itu banyak ngomong tapi nggak banyak action. Buktikan, bukan manipulasi realita di dalam realita. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan hilaf. Semoga di sini Bapak semua dan Ibu tidak benci sama saya. Saya hanya menyampaikan aspirasi. Kalau mau main ke rumah saya kasih kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut,